Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister mau bandingkan dan versuskan antara si karburator yang bawaan Kawasaki Ninja yaitu PWL26 dengan bawaan NSR 150 Astra atau 150R yaitu PE26. Unggul yang mana sih Bang? Mending yang mana? Performanya oke yang mana? Nah, di sini Mister mau bahas sekaligus potensial dirubahnya sampai sedemikian gimana sih Bang antara kedua karburator ini yaitu PWL Ninja dengan PE-NSR. Oke, ini dia cekidot kan. Tapi ingat ya sekali lagi ini PE26 bawaan NSR 150R. Beda dengan PE28 yang bawaan itu ya NSR SP. Ya beda ya. Kalau NSR SP itu PE28 ya. Kalau NSRR itu PE26 ya. Seperti Ninja lah, kurang lebih Ninja kan yang Ninja R itu PWL26 sementara yang Ninja RR itu VM28, yang 128 yang 126. Tapi di sini kita tidak bahas tentang Ninja RR, tapi saya bahas di sini Ninja R versus NSR 150R yang karburatornya. Oke, ini dia kan, cekidot. Nah, berbicara karburator PE26 itu banyak yang pakai. Selain itu, karburator Ninja yaitu PWL26 juga banyak yang pakai juga, Bang. Jadi saya bingung, Bang. Saya harus pakai motor karburator apa sih buat di motor saya? Nah, di sini saya kasih panduan dan bahasannya secara lengkap, secara detail supaya agan-agan nggak salah pilih kan. Karena begini ya, ukuran 26 itu ukuran karburator yang netral. 26 dengan 28 itu yang netral ya. Jadi apalagi ukuran 26 bisa dipakai di bebek standar, bisa juga dipakai di bebek bore up, bisa dipakai juga di matic standar, bisa juga dipakai di matic balap atau matic bore up. Selain itu bisa juga dipakai di motor 2 tak, bisa juga dipakai di motor 4 tak, bebas. Mau karburator ya 2 tak atau karburator 4 tak itu bisa diganti dengan kedua karburator ini. Jadi memang mantap ya. Jadi netral, bisa dipakai di motor apa aja. 2 tak atau 4 tak, bisa juga dipakai tipe motor apa aja dari standar sampai racing sampai ubahan kan. Oke, ini dia kan. Kita bahas lebih detail lagi kan. Oke, secara dimensi dulu. Kita bandingkan head to head antara si NSR 150R dengan Ninja PWL26. Oke, secara dimensi ini maaf nih agak kotor ya, maklum ini lama. Secara dimensi besaran PWL dong dibanding dengan PE26 besaran PWL tuh. Secara dimensi ini dari pinggir aja udah kelihatan bedanya ya. Dari depan juga meskipun sama-sama ukuran 26, beda ini lebih gede dan ini lebih gede juga. Nah, sebagai pembanding saya mau contohkan kita bandingkan kedua karburator ini dengan PE28 bawaan NSR 150 SP ya. Nah, sebagai perbandingan ya, ini sebagai acuan, kita bandingkannya dengan NSR SP yang ukuran 28 ya. Oke, nah ini Ninja, ini NSR R, sama-sama ukuran 26 ya. Dan sekarang kita bandingkan dengan NSR SP yang ukuran 28, PE26, PE28, PWL26, PE28, ini dia. Nah, kita jajarkan seperti ini aja ya. Nah, ini perbandingannya yang bandingannya di tengah. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Tuh. Kalau PE28 dengan PWL28 itu hampir-hampir mirip. Baik secara dimensi, kanan, samping atau apa karena si PWL basicnya sama dengan PE28 NSR SP. Sementara si PE26 ini lebih kecil. Kelihatan ya, lebih kecil, lebih boncel. Nah, seperti ini. Kita bandingkan dulu ya, yang ini yang Ninja dengan PE28. Ini sebagai acuan pembanding tuh ya. Mulai depan sama tuh ya. Moncong depannya sama. Moncong belakangnya sama. Memang beda diameter ya, tuh sama ya. Tuh, pantat belakangnya sama. Moncong depannya sama. Tinggi skepnya juga sama. Ini beda tutupnya doang ya. Tinggi skepnya sama, bahkan mangkoknya sama ya. Tuh ya. Oh iya nih. Nah, ini beda setelan langsam. Cuma beda diameter penturi tuh. Yang ini 28, yang ini 26 beda ya, gede. Yang ini lebih gede. Ini PE28 NSR SP. Ya, tuh ya. NSR SP lebih gede, ini PWL lebih kecil ya. Moncongnya yang ini tipe biasa, ini
SP itu semi super plow ya. Ini ya hampir sama, bukan hampir sama, sama persis secara dimensi. Sementara kita bandingkan, ini sebagai pembanding aja dulu ya kan ya. Nah, PE28 dengan PE26 bandingannya gini, beda banget. Ini lebih kecil. Kelihatannya kecilnya juga tuh. Bandingan moncong secara visual awam aja ya tuh. Lebih gede yang si PE28 tuh ya. Lebih gede PE28. Pantatnya lebih gede juga PE28 tuh ya. Jadi potensial untuk di rimmer memang lebih oke sih ini. Nanti kita bahas juga ya. Nah, kita buka dulu, bandingkan dulu ya. Nanti skepnya dulu yang paling gampang, oke? Secara dimensi ini depan, ya, gede ini, samping ini, gede ini juga, belakang, gede ini juga, ini samping ini, gede ini juga. Sekarang kita ukur diameter skep masing-masing karburator. Kita coba juga dulu dari si NSRR. Potensial bisa di rimmer nanti sampai berapa? Kita bahas juga ya kan ya. Kita ukur ya untuk diameter ininya yaitu 27,9 ya, 27,9 ya. 27,9 ya. Hampir 28. Sementara kita ukur juga ya si PWL26 sambil supaya tahu perbandingannya berapa. Kita lihat kan. Nah, ini ya. Kita bandingkan. Sementara ini lebih gede. Ini ukurannya 30, ini 30 ya. Ini 30 ya. Tuh, 30. Sebagai perbandingan secara awam kita bandingkan begini. Beda. Tuh. Kecil yang ini. Tingginya juga beda. Bentar kita ukuran. Wah, jauh banget. Jelas nih performa dapat si PWL. Tapi tunggu dulu. Kita bahas secara tuntas dulu ya. Jangan menyimpulkan dulu, siapa tahu kan. Ya meskipun ketahuan sih sebetulnya PE26 kalah telak dibanding dengan PWL. Nah, ini tinggi skep PWL yaitu 41,5 tingginya. Sementara ini udah ketahuan nih pasti lebih pendek tuh. Ini dari bekas ukur yang 41,5 tuh. Bedanya jauh. Kita ukur. Bentar. Ini cuma 31 ya. Cuma 31. Wah, ini bedanya jauh dengan 41,5 ya. Ini diameter ini juga udah tadi jelas ya. Ini 30, ini 28 kurang, ini 30, bedanya juga jauh. Ya. Bedanya juga jauh ya. Tuh. Ini cuma 27,9 versus 30 ya. Beda jelas. Tentu potensial tenaganya. Lihat ya. Tuh. Ini PWL. PWL itu lebih jos tuh. Lihat gede. Sementara PE26 kecil. Meskipun sama-sama 26, tapi beda ya tuh. Ini ya. Tuh, rumah ininya juga beda. Ya. Tentu ini meskipun ininya 26, tapi kan itunya beda tuh, tengahnya ini beda, tempat rumah skepnya beda, hisapan bahan bakar dengan kabut bahan bakar dengan partikel udara, ini lebih jos yang PWL ya, karena meskipun ini sama-sama 26, tapi ingat yang satu kan cuma tuh 26 cuman gitu doang. Kalau ini kan ada cekungannya tuh, cekungannya nyekung banget, karena ini kan lebih gede ya, skepnya lebih gede. Jadi potensial tenaga tentu si PWL dapat ya kan. Kalau mencongnya kan sama-sama ya, mencongnya sama-sama tuh ya. Nah, untuk potensial rimmer kita bahas dulu dari si ini ya. Dari si PWL. PWL ini bisa di rimmer bisa sampai 31,5 ya. Kalau saya bahkan rimmer 31, 31 pas. Nah, ini ya. 31 pas saya rimmer ini tuh. Moncongnya di super plow-kan banget. Ini di rimmer ukuran 31 kan. Bisa juga 31,5, tapi saya amannya 31 ya. Hebat ya. Kalau si PWL ini bisa sampai 31 ya. Nah, melihat ininya juga dagingnya tebal banget tuh. Ya. Ininya tuh, lihat. Tuh. Ya. 35 ya. 35 ininya. Ininya juga tuh. 3 berapa ya? 3
Jadi aman 31,5 sebetulnya amannya 31. Sementara si NSR 150R alias non SP ini paling di reamernya cuma 28,29 kita lihat. Ini cuma 31,4. Jadi kalau 31,4 di reamer 30 bahaya, nggak kurang aman. Ini paling mentoknya ya 28 atau 29 lah. Ini cuman sampai 29. Ini bisa sampai 31,5 ya. Perbandingannya seperti ini. Potensial tenaga berarti ya, potensial tenaga antara si PWL 26 dengan si PE 26 itu potensial tenaga yang sama-sama standar versus standar tanpa di reamer, unggul yang PWL 26 Ninja R ya. Apalagi kalau udah dirubah lagi juga makin kalah lah si PE 26 NSR 150R sama PWL 26 nya Ninja. Standaran aja Ninja R menang. Standaran sama versus standar menang. Meskipun ada yang versi Powerjet yang si PE 26. Tapi secara potensial tenaga tentu PWL 26 lebih besar ya dan ya. Begitupun juga kalau ubahan. Kalau ubahan lagi juga si PWL 26 juga tetap lebih unggul. Melihat potensial yang kita bisa obrak-abrik itu lebih oke lagi, apalagi misalnya diameter scape. Potensial scape yang bisa diubah juga ini bisa sampai 32. Contoh yang udah saya lakukan pada yang udah ini. Nah, ini scape-nya ya. Contoh ya. Tuh. Scape-nya ini udah 32 nih, saya ukur tuh. 32. Tuh. Udah 32 ya. Ini itu udah dirubah 32 ya, dari standarnya 30 ya. Jadi potensial untuk dirubah scape-nya lebih gede lagi juga, lebih mantap lagi ya untuk si PWL. Kalau untuk si ini, si NSR 150R, potensial untuk dirubah lagi juga bisa, tapi tetap kecil ya. Paling ya jadi berapa gitu. Dari 28 paling bisa jadi 30 kan atau 29. Jadi potensialnya tetap bagusan yang itu ya, yang bagusan PWL 26. Jadi ini ya di gedein scape-nya juga nggak akan bisa gede-gede banget ya kalau PE 26. Paling hanya 29 atau 30 ya. Nggak bisa gede ya kan. Jadi performanya juga tentu ya kalah dibanding dengan yang bisa 32 PWL. Nah, jadi Bang, lebih baik mana sih Bang antara si PE 26 dengan PWL 26 melihat dari keunggulan dan kelebihannya dan kekurangannya masing-masing? Kalau saya pribadi itu lebih baik pilih PWL 26. Apa? Ya, PWL 26 bawaan Kawasaki Ninja R. Bisa di reamer juga, bisa diobrak-abrik, bisa diubah juga, standarnya aja udah lebih unggul dibanding dengan PE 26. Tapi kalau kalian yang pingin pilih PE 26, tentu ini menarik juga karena di pasaran banyak sekali merek PE 26. Mulai dari yang original untuk NSR 150R yang harganya 1,5an hampir 2 juta. Bahkan yang sampai ratusan ribu, 100 ribu, bahkan di bawah 100 ribu yang 80 ribuan juga ada. Jadi dari berbagai grade kualitas kalau PE 26. Tapi ya kalau saya pribadi untuk yang PWL juga ada yang lokal PWL Ninja, ada yang lokal yang merek aftermarket biasa. Bahkan ada PWL yang udah 28 dari sananya. Tapi ya secara dari segi performa, secara segi potensial untuk diubah, tentu saya lebih worth it, lebih jatuhkan pilihannya kepada PWL 26-nya Kawasaki Ninja R. Melihat dari berbagai keunggulan yang dimiliki, tentu menang telak PWL 26 karena hampir mirip-mirip dengan PE 28. Oke, mungkin itu aja kan. Di balik semua kekurangan dan kelebihannya, kembali ke Agan, mau beli yang mana silahkan ya. Kalau saya pribadi lebih pilih PWL 26. Oke, mungkin itu aja kan. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik mantap, gaspol.